Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 4 yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan jalan menuntut ilmu bagi kita semuanya. Baiklah anak-anakku kelas 4 yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-7, iman kepada malaikat Allah. Tujuan pelajaran dari iman kepada malaikat Allah ialah yang pertama, memahami pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengetahui nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang keempat, mengetahui manfaat beriman kepada malaikat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak jangan lupa klik tombol like and tombol subscribe di channel KKG PAI SD Kartasura. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, makna iman kepada malaikat Allah, mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya, contoh perilaku mencerminkan beriman kepada malaikat Allah, dan yang terakhir, manfaat beriman kepada malaikat Allah. Kita akan mulai materi yang pertama, makna beriman kepada malaikat. 1. Yakin bahwa malaikat itu ada walaupun tidak terlihat. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada walaupun tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, yakin bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Ya. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa malaikat itu punya sifat-sifat yang khusus yang berbeda dengan manusia. Malaikat dalam bahasa Arab adalah malak yang berarti kekuatan. Tetapi malaikat tidak pernah durhaka dan tidak pernah menentang perintah Allah. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Anak-anak kelas 4 yang soleh-solehah, apa saja sifat malaikat itu? Yang pertama, malaikat itu taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, malaikat itu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, malaikat itu selalu memintakan ampun bagi orang yang beriman. Yang keempat, selalu berkata benar dan tidak pernah bohong. Malaikat juga bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak berkeluarga, kemudian juga tidak makan dan minum, dan juga tidak pernah tidur. Baiklah anak-anak, kita menuju ke materi nama dan tugas malaikat Allah. Yang pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail membagi rizki, contohnya menurunkan hujan dan lain-lain. Yang ketiga, malaikat Israel pencabut nyawa para makhluk. Yang keempat, malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala di hari kiamat. Yang kelima, malaikat Raqib pencatat amal baik manusia. Ya. Kemudian yang keenam, Atid, yaitu mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Munkar dan Nakir, menanyai di alam kubur. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan, menjaga surga. Yang ke-10, malaikat Malik, penjaga neraka. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, contohnya suka sholat, suka beribadah, kemudian suka mengaji, suka baca Quran, suka menolong
teman, suka bersedekah, menghormati orang tua, dan sayang kepada makhluk lain. Itu contohnya. Semua amal kita akan dicatat malaikat raqib dan atid seperti firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Anak-anak yang soleh-solehah, selanjutnya, apa manfaat beriman kepada malaikat Allah? Nomor satu, mendorong kita agar selalu berbuat baik, mendidik kita untuk berhati-hati dalam berbuat, meneladani sifat-sifat malaikat, menambah keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku kelas 4 yang soleh-solehah. Tetap jaga kesehatan, selalu belajar, dan selalu menghormati kedua orang tua kita. Dan tidak lupa, selalulah berdoa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri materi pada pagi ini dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.